Saat masih letkol, Brigjen Suparjo pernah bantu Aidit dan PKI hingga membuat Pangdam Siliwangi marah. Suparjo yang dimaksud adalah Brigjen Mustafa Sarif Suparjo, salah satu tokoh penting di balik Gerakan 30 September. Gerakan 30 September yang dikomandani oleh Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa pasukan elit pengawal Presiden Soekarno ini adalah kelompok yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang kemudian dikenal dengan peristiwa pengkhianatan G30 SPKI. Para jenderal ini diculik untuk kemudian dibunuh di lubang buaya karena dituduh akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Kelompok G30S ini pula yang mendeklarasikan terbentuknya Dewan Revolusi yang mendemisionerkan Kabinet Dwikora di bawah Presiden Soekarno. Langkah pembentukan Dewan Revolusi inilah yang kemudian oleh kubu Pangkostrat Maijen Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai bentuk makar atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Maka kubu Soeharto dan Nasution pun memutuskan untuk menumpasnya secara militer. Adapun Aidit, tak lain adalah Dipa Nusantara Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI. Partai berhaluan komunis yang ketika itu jadi salah satu partai terbesar hasil pemilu 1955. Partai ini pasca meletusnya G30S, dituding jadi dalang peristiwa tersebut. Dikutip dari artikel yang dimuat di situs sosiopolitika.com, ada sebuah fakta menarik tentang Brigjen Suparjo. Menurut artikel yang dimuat di sosiopolitika.com saat masih letkol, Brigjen Suparjo pernah membantu Aidit dan PKI. Langkah Suparjo membantu Aidit dan PKI itu membuat Pangdam Siliwangi saat itu. Maijen Ibrahim Aji Murka, menurut artikel di Sosiopolitika, Aidit dan Brigjen Suparjo merupakan kenalan lama. Brigjen Suparjo bukan orang asing bagi Aidit. Brigjen Suparjo juga punya kedekatan dengan Presiden Soekarno karena dianggap perwira yang loyal. Ketika itu memang isu perwira yang tak loyal kepada Presiden tengah menguat ke permukaan. Dalam artikel yang dimuat di Sosiopolitika disebutkan pada pertengahan tahun 1964, PKI mengadakan riset di bidang agraria di berbagai wilayah pedesaan. Antara lain untuk menemukan bukti tentang peran setan-setan desa dan kepincangan sosial ekonomi di pedesaan. Dalam rangka riset itu Aidit berada di Garut. Nah, ketika itu yang jadi komandan Korem Garut adalah Letnan Kolonel Suparjo. Suparjo lah yang memberikan bantuan dan fasilitas bagi pemimpin PKI itu. Rupanya, hal itu diketahui oleh Panglima Siliwangi Ibrahim Aji. Ibrahim marah besar atas tindakan Suparjo. Ibrahim Aji lantas mengeluarkan Suparjo dari Siliwangi. Tapi yang menarik, Letnan Jenderal Ahmad Yani Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat, saat itu menarik Suparjo ke Mabes AD. Bahkan kemudian Suparjo diangkat menjadi Panglima Komando Tempur, Pangkopur, 2 di Kalimantan Barat dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Letnan Jenderal Ahmad Yani menempatkan Suparjo di Mabes AD atas permintaan yang disampaikan sendiri oleh Presiden Soekarno. Demikianlah perjalanan karir Suparjo dalam tempo kurang dari 2 tahun. Keluar dari Siliwangi sebagai perwira yang tak diinginkan lagi, dan akhirnya menjadi Brigadir Jenderal di daerah perbatasan konfrontasi. Pola pertolongan dikala terjepit seperti dialami Suparjo ini banyak ditemukan di Angkatan Darat, terutama dilakukan Soekarno, sehingga menambah barisan perwira loyal secara pribadi, tulis Sosiopolitika dalam artikelnya. Ternyata, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh PKI. Dengan cerdik PKI melakukan pendekatan kepada sejumlah perwira yang dianggap barisan sakit hati. Sehingga kemudian para perwira itu jadi simpatisan PKI di tubuh Angkatan Darat. Ini pula yang sepertinya dialami Suparjo. Dikutip dari buku, Suparjo Direnggut Kalong, yang ditulis Nurdin A.S. Tepat pada pukul 3 tanggal 12 Januari tahun 1967. Tim Kalong bersama dengan personel AURI berangkat dengan menggunakan 2 buah Jeep Nissan AURI. Misi mereka akan menangkap Brigjen Suparjo yang diketahui bersembunyi di sebuah rumah seorang prajurit AURI di Komplek Halim Perdana Kusuma. Ketika sedang meluncur ke sasaran,
Satu kendaraan sempat mogok, tapi kemudian dapat mobil pengganti. Di dekat sasaran, semua anggota tim turun dari mobil untuk menyusun strategi. Sebab berdasarkan informasi intelijen, Suparjo yang diburu memegang senjata AK-47. Sebenarnya ada dua rumah yang disasar. Satu rumah milik Kopral Yatimin saat digerebek ternyata kosong. Maka rumah kedua yakni milik Kopral Udara Sutarjo yang kemudian disasar. Tepat pukul 5 rumah Kopral Udara Sutarjo digerebek. Kapten Suroso, Peltu Rosyadi, Letu Udara Basuki dan Letu Udara Mohtohir langsung memasuki rumah. Ketika ditanya, Kopral Sutarjo mengatakan tidak kenal dengan Brigjen Suparjo. Tapi tim tak percaya begitu saja. Kapten Suroso lantas memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa rumah tersebut. Akhirnya, di dalam rumah didapati tulisan-tulisan, guntingan pengumuman serta koran-koran yang ditempelkan di dinding tembok kamar. Bunyinya antara lain, ex-Brigjen Suparjo segera tangkap hidup atau mati. Selain itu di salah satu sudut kamar yang lain tergantung sebuah kemeja berwarna putih. Dari dalam saku kemeja tersebut didapati sebuah kartu penduduk atas nama M. Syarif. Temuan lain yang tak kalah mengejutkan, tidak jauh dari kamar didapati sepucuk senjata AK. Kartu penduduk dan senjata AK pun diamankan. Tim Kalong makin yakin, Suparjo bersembunyi di rumah tersebut. Kapten Suroso lantas memeriksa kartu penduduk yang diamankan. Dan ia mengenali wajah Suparjo. Ia pun kian yakin buronannya masih ada di sekitar tempat itu. Tim yang dikerahkan saat itu berjumlah 20 personel. Setiap sudut rumah diperiksa, tapi Suparjo belum diketemukan. Setelah itu Kapten Suroso memerintahkan Sersan Sukirman naik ke atas para-para. Tim makin yakin Suparjo masih ada di rumah itu. Sebab ada jejak telapak kaki yang masih basah di dinding kamar mandi. Tapi setelah melihat ke atas para-para, Sersan Sukirman melaporkan tidak melihat apa-apa. Kondisi di atas para-para memang gelap. Karena masih pagi buta, Sukirman pun diperintahkan turun. Kapten Suroso tak putus asa. Ia pun memerintahkan Peltu Rosadi agar kembali naik ke atas para-para untuk memeriksanya sekali lagi. Dalam keadaan remang-remang Peltu Rosadi melihat ada benda putih di sudut para-para. Di bawah Kapten Suroso juga mendengar bunyi yang mencurigakan di atasnya. Di atas para-para, Peltu Rosadi langsung berteriak, "Kalau manusia menyerah, kalau bukan saya tembak." Demikian teriakan Peltu Rosadi kepada benda putih yang dilihatnya. Akhirnya benda putih itu bergerak. Ternyata dia adalah Brigjen Suparjo. "Ya, saya menyerah," kata Brigjen Suparjo. Ketika itu Suparjo mengenakan kaos putih dan celana pendek. Ia pun lalu turun ke bawah. Setelah tiba di bawah dengan wajah lesu, Suparjo berkata lirih, "Ya, sampai di sini perjuangan saya." Lalu Kapten Suroso menanyakan kepada Suparjo di mana dokumen disembunyikan. Suparjo menjawab bahwa dokumen ada di dalam para-para. Kapten Suroso pun kembali memerintahkan kembali anak buahnya untuk mengambil dokumen di atas para-para. Sejumlah buku dan dokumen-dokumen penting pun diamankan. Setelah itu, dengan memakai kemeja warna putih, celana wool dan sandal warna coklat, Suparjo dengan dikawal Kapten Suroso dan anak buahnya serta 4 anggota AURI digelandang ke Kodim 0501. Maka, berakhirlah petualangan Jenderal Bintang 1 Angkatan Darat itu. Sejarah pun mencatat, setelah dihadapkan kepada Mahkamah Militer Luar Biasa dan divonis, Suparjo menjalani eksekusi hukuman mati. Hidupnya berakhir di hadapan regu tembak.